Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengabulkan permintaan anggaran 9 miliar dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Namun Purbaya tidak bisa memastikan apakah anggaran itu akan digunakan Kemenhan untuk membeli jet tempur buatan Cina Chengdu J-10. Rencana pembelian pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China oleh Indonesia lagi-lagi mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru mengaku belum mengetahui rencana rinci alokasi anggaran yang akan digunakan. Meski demikian, Purbaya mengaku bahwa pihaknya telah menyetujui permintaan anggaran senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk tahun mendatang. Purbaya tak bisa memastikan apakah dana tersebut secara spesifik dialokasikan untuk pembelian jet tempur J-10. Bendahara negara itu berencana memverifikasi ulang rencana impor pesawat tempur J-10 tersebut, termasuk kapan jadwal pembeliannya. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui, ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang sebelumnya. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau ya harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Rencana pembelian pesawat tempur Chengdu J-10 diungkapkan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada Rabu 15 Oktober 2025. Syafri bahkan mengatakan jet itu akan segera terbang di langit Jakarta, meskipun tanpa merinci detail waktu penerbangan tersebut. Informasi mengenai rencana pembelian jet tempur Chengdu J-10 oleh Indonesia sebelumnya beredar di berbagai platform media sosial. Disebutkan bahwa pada 2 September 2025, Presiden Prabowo Subianto berencana membeli 42 unit pesawat jet tempur itu. Chengdu J-10 akan melengkapi jumlah pesawat tempur baru yang dimiliki Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga telah menaikkan kontrak pembelian pesawat tempur Rafale pada Februari 2022. Lantas bagaimana dengan dampak diplomatik dari pembelian ini terhadap pandangan Blok Barat yang dikhawatirkan akan lebih enggan menjual alutsista canggihnya ke Indonesia di masa depan? Jika terrealisasi, pembelian Jet 10 akan menjadi salah satu akuisisi alutsista strategis terbesar dari China yang pernah dilakukan Indonesia. Langkah ini tentunya berpotensi mengubah peta kekuatan udara di kawasan, sekaligus menandai era baru dalam kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Beijing. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Indonesia menorehkan babak baru dalam kekuatan udaranya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memastikan bahwa jet tempur buatan Tiongkok Chengdu J-10 akan segera mengudara di langit Jakarta. Lantas konsekuensinya apa yang harus ditanggung oleh Indonesia setelah alutsista udaranya dibeli dari asal negara yang berbeda-beda? Sudah bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat malam, Pak Cepi. Selamat malam, Eva. Ya, Pak Cepi, Menteri Pertahanan mengisyaratkan Indonesia akan membeli jet tempur Chengdu J-10. Apakah pilihan membeli jet tempur asal Tiongkok itu adalah pilihan yang tepat, Pak Cepi? Ya, terlepas dari tepat atau tidak ya, bahwa pembelian jet tempur ini sebuah sinyal dari bagaimana elit politik kita sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sistem pertahanan udara nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Ya, dalam ilmu politik ada teori power elite dari Mills yang mengatakan bahwa negara yang menganut demokrasi itu keputusan strategis memang berada di tangan para elit. Dan ini para elit sudah memberikan sinyal bahwa mereka memberikan perhatian yang cukup besar. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi keputusan ini bahwa kita memberi pesawat Rafale, Chengdu dan lain sebagainya. Intinya bahwa perhatian terlebih dahulu sudah memberikan satu platform yang bagus. Tetapi pandangan saya dalam membangun sistem pertahanan udara nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional itu tidak sesederhana membeli pesawat jet tempur. Karena pesawat jet tempur hanya subsistem dari sistem yang besar. Dan kita harus melihat juga bahwa tugas pokok dari Angkatan Udara dalam hal ini adalah menjaga kedaulatan negara di udara.
pentingnya wilayah udara kedaulatan ini harus diinventarisasi terlebih dahulu sebelum kita membangun sebuah sistem pertahanan udara nasional. Kita bisa belajar dari sejarah panjang, setidaknya ada 3 peristiwa penting yang mengindikasikan bahwa wilayah udara nasional, wilayah udara kedaulatan sebuah negara itu sangat rawan untuk dilakukan oleh musuh. Yang pertama tahun 41 ada peristiwa Pearl Harbor, serangan mendadak dari Divisi Udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang, ada pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika yang menyebabkan Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua selesai, dan yang ketiga adalah 9/11, di mana pesawat sipil komersial digunakan oleh teroris untuk merobohkan Twin Tower, ya. Dan terakhir kita menyaksikan air battle, perang udara antara India Pakistan dan Iran Israel. Dari peristiwa-peristiwa itu ada beberapa hal yang penting, ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah memang wilayah udara itu rawan, sehingga kalau kita mau membangun sistem pertahanan udara nasional, kita harus menginventarisasi terlebih dahulu wilayah udara kita tuh yang mana, wilayah udara kedaulatan teritori NKRI itu yang mana. Karena sampai sekarang ini masih ada wilayah teritori NKRI yang kekuasaannya berada di negara lain, ya. Itu satu hal. Hal berikutnya adalah perang zaman sekarang tidak lagi angkatan perang lawan angkatan perang. Dia adalah nation versus nation, dan lebih dari itu sistem versus sistem. Kita mengenal misalnya network centric system yang dimunculkan oleh Pentagon tahun 90-an dan dikembangkan 2001 setelah peristiwa 9/11. Kenapa kita harus memberikan perhatian yang besar? Karena kita sekarang tengah berada di cyberspace era, ya. Cyber itu indikasinya adalah penggunaan artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Sehingga sekali lagi platform sistem pertahanan udara nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional itu harus digelar dengan pendekatan sistem. Karena perang sistem melawan sistem. Misalnya saja kita harus memiliki network centric system. Kita harus memiliki airborne warning and control system, pesawat AWACS. Kita harus bisa memiliki misalnya satellite based command and control system. Dan sistem-sistem itulah yang bekerja, dan kita melihat demonstrasi dari sistem melawan sistem itu pada ketika India melawan Pakistan dan Iran melawan Israel. Kenapa pesawat Chengdu ini menjadi primadona? Karena beredar di media setelah India dan Pakistan diberitakan bahwa Chengdu ini berhasil menghancurkan pesawat Rafael jauh di jarak yang beyond, tidak hanya beyond visual range, tetapi juga dalam distance yang cukup jauh. Apa itu artinya? Sekali lagi, yang berbicara di situ adalah sistem melawan sistem. Jadi siapa yang menguasai sistem, dialah yang menguasai battle. Siapa yang menguasai sistem, dia akan menguasai pertempuran. Dan itu diperlihatkan lagi dengan sangat menyolok, dengan sangat terang benderang pada saat Iran melawan Israel. Ya, kita melihat di sana penggunaan jet tempur justru sudah banyak berkurang. Yang digunakan adalah drone misalnya, karena dia jauh lebih efisien dan dia jauh lebih mudah dikendalikan dalam sebuah sistem besar. Ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita belanja lebih banyak lagi. Karena lebih banyak jenis pesawat tempur yang kita beli, maka lebih banyak lagi data link atau sistem yang sangat teknis sifatnya yang harus dikelola. Contoh dari India Pakistan adalah Pakistan tidak begitu banyak mempunyai jenis pesawat terbang. Sebaliknya India banyak sekali jenis. Ada banyak analisis yang mengatakan karena terlalu banyak jenisnya, maka sistemnya itu akan ketinggalan dengan sistem yang lebih efisien yang dimiliki oleh Pakistan.
Sekali lagi ini pandangan saya terhadap bagaimana kita melengkapi alat utama sistem senjata dalam sebuah sistem yang besar bernama National Air Defense System. Sementara begitu Mbak Eva. Iya Pak Cepi, untuk keunggulan jet tempur Chengdu J-10 itu apa saja? Betulkah spesifikasinya baik tetapi harganya lebih murah? Ya, nah kalau kita berbicara tentang harga itu kita berbicara di domain yang lain lagi ya. Jadi spesifikasi pesawat tempur itu sekarang sudah rata-rata seperti dikatakan generasi keempat, 4,5, generasi kelima dan sebagainya. Apapun itu. Tetapi intinya sekali lagi bahwa dia harus bisa masuk di dalam sistem yang dibangun. Jadi kalau kita memiliki pesawat yang paling mutakhir katakanlah, tetapi dia sulit untuk masuk dalam sistem yang kita bangun di awal, maka dia tidak akan banyak berguna. Jadi sekali lagi penggunaan pesawat terbang adalah dia hanya subsistem dari sistem yang besar, ya. Dan perlu saya garis bawahi juga bahwa tidak hanya pesawat tempur yang berperan di dalam peperangan modern sekarang ini, ya. Ada sistem namanya early warning system. Ada namanya sistem air defense system yang menyangkut tentang identification friend or foe, ya, cara mengidentifikasi teman atau musuh, pesawat teman atau pesawat musuh. Ada sistem komando dan pengendalian yang tidak hanya berada di permukaan, di tanah, on the ground, tapi dia juga harus ada di udara, airborne warning and control system. Dan sistem itu biasanya dia menggunakan link dari satellite base command and control system. Jadi sekali lagi spesifikasi pesawat tempur atau sekarang sudah bergeser ke sebagian pada penggunaan drone, dia lebih fokus kepada bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana sistem itu dibangun terintegrasi dengan baik di bawah sebuah command and control system yang canggih. Dan itu memang tantangan besar bagi kita, karena dari sisi teknologi, dari sisi cyberspace, kita sekarang ini harus mengakui agak tertinggal, bahkan banyak tertinggal dari negara-negara maju. Sehingga ini juga merupakan tantangan tersendiri bagaimana kita memutuskan membeli ini, membeli itu, dan lain sebagainya. Sekali lagi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah sekarang tidak lagi angkatan perang melawan angkatan perang, ya, prajurit melawan prajurit, tidak lagi. Dunia sudah mempertontonkan kepada kita, dunia sudah memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa perang sekarang adalah sistem melawan sistem. Dan medium yang dipakai kalau kita melihat pada sesi terakhir pertempuran itu menggunakan wilayah udara, sehingga wilayah udara, kedaulatan sebuah negara itu merupakan kunci yang paling utama apabila kita ingin mempertahankan kedaulatan negara di udara. Apa itu kedaulatan negara di udara? Ada 3 hal pokok kedaulatan negara di udara. Yang pertama adalah kemampuan control of the air, menguasai udara. Yang kedua adalah use of airspace, penggunaan wilayah udara sebagai sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah law enforcement. Kita tidak akan bisa mengawasi wilayah udara kita apabila sebagian dari wilayah udara kita tidak kita kuasai. Bahkan sekarang ini di wilayah yang merupakan critical border, wilayah yang merupakan wilayah kritis. Penerbangan liar, penerbangan tanpa izin itu sudah bukan main berada di wilayah udara kita. Salah satu contoh pada tahun 2003 kita melihat bagaimana peristiwa Bawean misalnya. Pesawat terbang US Navy yang terbang tanpa izin dan berhasil kita intercept pada waktu itu. Dan itu sengaja kita publikasikan supaya meluas diketahui oleh publik. Karena kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali dan tidak dipublikasikan. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi para elit politik sudah memutuskan, sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pertahanan udara nasional, terhadap air and space, terhadap kedirgantaraan, terhadap kedaulatan negara di udara.
Baik, sebagai upaya untuk menjaga ruang pertahanan udara Indonesia. Terima kasih Pak Cepi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.